Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama di tempat ini dalam sukacita, di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hari ini adalah ibadah misi, ya. Hari ini adalah ibadah misi dan hari ini juga kita akan berdoa khusus setelah khotbah. Kita akan berdoa khusus untuk misionaris, keluarga misionaris, yaitu Tafib Sulaiman dan juga Ibu Priscilla Meliana, suami istri. Beliau melayani di Timur Tengah, ya. Mereka adalah misionaris yang kita dukung. Mereka melayani di Suriah, Yaman dan Irak. Ada yang mau ikut ke sana? Pasti nggak ada. Iya kan? Waduh Pak, jangan Pak. Tempatnya sarangnya ISIS itu, pulang tinggal nama kita, ya kan? Tapi beliau memberikan hatinya untuk pergi melayani di sana, dan GI3 adalah salah satu lembaga yang mendukung pelayanan beliau di sana, ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jika saudara sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat pada masa itu ketika kami kuliah di Batu Malang. Ketika kami kuliah di Batu Malang, setiap awal semester bidang pelayanan akan membuat roster atau jadwal atau tempat di mana pelayanan weekend antara Sabtu sampai Minggu berlangsung. Kemudian setiap mahasiswa berlomba datang ke mading kampus untuk melihat di mana saya melayani weekend, karena ada banyak tempat untuk melayani pelayanan weekend. Dan ketika mereka melihat tempat itu dan tempat pelayanannya itu enak, ya, tidak jauh, orang-orangnya baik, maka terlihat dari senyumannya mereka berkata, yes, tempatnya bagus, tempatnya baik. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau yang tempatnya tidak baik, jauh dan seterusnya? Maka raut wajahnya mulai tidak enak. Begitu dia melihat tempatnya, ya ampun, tempatnya didampit, langsung raut mukanya tidak semangat masuk ke kamar. Temannya bertanya, di mana kau pelayanan? Ya, tempat yang susah itu, di Dampit sana atau di mana? Karena tidak semua tempat enak, saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada yang suka di mana ia melayani di tempat yang baik, karena dia bisa mengeksplorasi dirinya di tempat itu. Tetapi ada yang tidak suka ketika dia melayani di tempat yang tidak baik atau tidak enak. Karena dia akan terhambat, merasa terhambat dan sulit untuk melakukan apa yang dia mau. Pada saat itu saudara kasih Tuhan, saya melayani di Dampit. Kalau saudara tahu Batu Malang ke Dampit, Dampit itu desa di Malang. Dari Batu Malang kami harus berangkat pelayanan sekitar 4 jam perjalanan. Dari Batu Malang kami harus naik ke Malang. Dari Malang kami harus naik bis lagi ke terminal dekat Dampit. Kemudian dari situ kita naik lagi ke Dampit. Dari turun di situ kita naik ke desanya di atas gunung jalan kaki hampir 1 jam. Awal datang ke sana saudara yang kasih Tuhan, saya bingung ini mau ngapain ke sini nih. Ini jauh banget, saya kan dari Jakarta. Ya, dari Jakarta biasa ngeliat gedung-gedung kan. Begitu ngeliat ke sana, ya ampun, ini yang namanya desa. Masuk ke desanya ngeliat orang bawa bebek, terus bawa kerbau, ya masuk ke sawah dan seterusnya. Sampai di gerejanya saudara yang kasih Tuhan, gerejanya kecil sekali. Mungkin hampir sama dengan Tenodai, ya kalau yang pernah lihat di Tenodai, tapi bagusan sedikit lah, dia batu, ya bangunannya gereja. Rupanya di kampung itu ada beberapa keluarga yang Kristen. Ya, hanya ada 5 keluarga saudara kasih Tuhan, 5 keluarga Kristen, kemudian dibangunlah gereja di situ. Gerejanya kecil, bangkunya dari kayu udah dimakan rayap. Ya, setiap Jumat kami pergi ke sana. Jumat sore kami berangkat sampai sudah malam istirahat. Sabtu paginya biasanya kami bersih-bersih gereja, kemudian melayani sekolah minggu. Anak sekolah minggunya hanya 1 atau 2 orang. Ya, jadi dia duduk di situ di bangku, kemudian saya gerak, nyanyi, gerak, ya main gitar sambil gerak, cerita, saya yang peragain, ya saya yang peragain kayak Bu Rifka meragain gitu, saya yang peragain, dia denger dalam hati saya, ini anak ngerti gak sih? Tapi melayani, saya lakukan saudara yang kasih Tuhan. Ya, hari Minggunya paling susah kalau ibadah pakai bahasa Jawa, ya pujiannya pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia khotbahnya, nggak ada yang saya ngerti, ya. Tapi mereka menerimanya, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Suatu ketika di jemaat itu ada seorang wanita yang sangat tua. Ya, saya tanya umurnya berapa, dia nggak tahu. Ya, tapi sudah tua renta. Rumahnya sudah mau ambruk, saudara yang kasih Tuhan. Ya, di desa namanya. Dari dari kayu-kayu itu, anyam-anyam itu, ya saya kurang tahu. Namanya Mbah, saya lupa namanya Mbah siapa.
ketika kami datang ke tempat itu, apa yang dia lakukan saudara? Dia datang kemudian dia peluk kami. Ya, dia peluk, dia ciumin kami, ya, dia ciumin kami sama seperti dia memeluk anaknya sendiri. Teman saya yang kuliah S2 waktu itu, sekarang S3, merasa aneh saya ajak ke situ. Ini ngapain sih nih? Kok dipeluk-peluk gitu ya? Tapi saya mencoba membuka diri untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Sampai ketika kami datang, dia senang sekali. Ya, matanya sudah agak rabun, ya, mungkin katarak atau apa saya kurang tahu, tapi agak rabun, tidak sulit melihat. Dan ketika dia melihat kami, dia harus melihat dari dekat begini. Tapi dia pergi ke gereja. Kemudian saya tanya, kenapa Mbah? Ya, kenapa Mbak? Kebetulan ada teman saya yang bisa bahasa Jawa, jadi dia yang terjemahkan. Ya, ngomong bahasa Jawa begitu, rupanya dia teringat akan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya sudah tidak peduli dengan dia. Rumahnya sangat, nggak layak deh, tidak layak. Ya, saya tanya jemaat yang lain juga sama mengatakan demikian. Disitulah saya melihat, oh ternyata Tuhan menaruh saya di tempat yang jauh itu, ya, tempat yang jauh dan tempat yang, ya mau bikin apa bingung gitu. Tapi ternyata di sanalah saya bisa belajar arti daripada melayani dalam kerelaan dan kesungguhan. Dan itu tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin pada saat itu kami terikat dengan kemahasiswaan kami. Tetapi setelah saya renungkan dan saya nikmati, hampir 2 tahun saya melayani di sana, dan sampai hari ini saya masih berkomunikasi dengan salah satu jemaat dari mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema kita hari ini, ia membasuh kaki para murid-muridnya. Seringkali kita berlomba untuk menjadi yang terbesar atau terhebat di antara rekan sekerja atau pelayanan, dibandingkan saling melayani dan mengambil bagian dalam pelayanan yang paling rendah atau di bawah. Betul nggak? Seringkali yang kita mau adalah melakukan yang paling terbaik. Kalau ada 10 orang teman kita, maka kalau bisa kita yang jadi nomor 1. Kita nggak mau yang jadi nomor 5, 2, ya, 4 dan seterusnya, nggak mau. Kita berusaha untuk menunjukkan diri kita, loh saya loh bisa, saya loh mampu, saya loh mau berhasil melakukan ini semua. Dibandingkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita saling melayani dan mengambil bagian dalam pelayanan yang paling rendah atau yang paling hina. Kalau suruh melayani di depan oke, tapi kalau suruh melayani bersihkan WC nanti dulu. Ya kalau boleh jangan di situ lah Pak. Jorok, bau dan seterusnya. Kita paling suka yang tempat-tempat yang menonjolkan diri dibandingkan melayani di tempat yang paling rendah. Ya, kalau di waktu mahasiswa saya ingat ketika mahasiswa kalau sudah hari Sabtu itu namanya kerja praktis besar, itu bersihkan luas kampus kami kan gede banget. Jadi kalau udah pimpinannya bagi tempat, ada Evra di sini, si A di sini. Itu kalau udah dapat di WC atau didapat di tempat-tempat yang nyabutin rumput yang gede, itu udah paling males. Kenapa? Udah capek, nggak enak tempatnya, kotor. Jadi udah paling males tuh. Tapi kalau bersihin ngepel asrama. Asrama kan besar, jadi ngepelnya tinggal pakai kayu dorong, selesai. Nggak nyampe 1 jam selesai itu. Tapi kalau suruh cabutin rumput, lapangan bola, itu kalau udah kena di situ itu paling males tuh. Ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa kan suka curi tulang, kan gitu. Ya. Kerjanya 10 menit, ngobrolnya sejam. Ketua asrama datang atau bapak asrama datang kerja, bapak asrama pergi, ya ngobrol lagi. Iya kan? Kita paling males tempat yang seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar satu bagian di dalam kisah di mana menjelang penyaliban daripada Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah itu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan waktu yang sangat intens kepada murid-muridnya untuk mengajarkan mereka arti daripada sebuah pelayanan. Apa konteks yang ada?
Konteks ini dilaksanakan sebelum hari Paskah Yahudi. Dikatakan dalam ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, kejadian ini terjadi. Nah, saudara kasih Tuhan, tanggal berapa itu? Dikatakan bahwa sekitar tanggal 14 bulan Nisan, pada hari Rabu sore menjelang malam. Paskah tanggal 15 Nisan adalah Paskah pertama. Maka ini diadakan sekitar bulan Maret atau April, ya, bulan Maret atau April. Penanggalan Yahudi pergantian hari adalah sore ke malam. Peristiwa di mana bulan ini adalah bulan pertama di kalender Yahudi, berkisar antara bulan Maret atau April. Tanggal 15-nya Yesus mati, ya, Paskah. 14 malam sebelum pergantian Yesus disalibkan dan mati. Ini konteksnya. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berakhir dari dunia ini kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus melayani atau mengajarkan secara intens kepada murid-muridnya, ia telah tahu, dikatakan Alkitab, Yesus telah tahu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa saatnya telah tiba. Kata tahu di sini yaitu oida, diartikan tahu bagaimana dan mengerti. Ia sudah tahu karena ia adalah Allah. Ia tahu apa yang akan terjadi nanti beberapa waktu kemudian. Dan dalam kemahatauannya itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ia tahu bahwa saatnya anak manusia akan diserahkan untuk disiksa dan disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Ia mengajarkan sebuah pengajaran yang betul-betul mendasar kepada murid-muridnya, yaitu arti daripada melayani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pembasuhan kaki para murid-muridnya dilakukan dengan sebuah perdebatan yang dicatatkan dalam Lukas 22 ayat 24. Mari kita perhatikan. Lukas 22 ayat 24. Ya, Lukas 22 ayat 24, silakan mari kita membaca di depan sini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Menjelang Tuhan Yesus masuk ke dalam penyiksaan, murid-murid berkumpul di situ dan mereka berdebat. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Siapakah yang paling bagus kinerjanya? Siapakah yang paling baik di mata Yesus? Siapakah yang paling baik dalam pelayanan yang dipercayakan Yesus? Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pada saat itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan. Tapi justru mereka memikirkan perkara-perkara dunia. Apa itu? Siapakah yang terbesar? Mungkin Yohanes berkata, aku yang paling hebat. Petrus berkata, oh enggak, saya yang paling ketua kelas, paling baik. Mungkin Yudas diam saja pada saat itu. Kita tidak tahu karena tidak tercatatkan. Tapi yang jelas Alkitab dalam Lukas 22 ayat 24 menyatakan bahwa terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan penjelasan kepada mereka melalui perkataan Tuhan Yesus. Ia berkata di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita perhatikan Alkitab kita, di dalam Alkitab kita. Apa yang Yesus katakan tentang hal pertengkaran ini? Tuhan Yesus bilang begini di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai dengan 27. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di tengah-tengah pertengkaran ini Lukas mencatatkan bahwa Yesus berkata kepada mereka, aku sebagai pelayan. Dan dalam pertanyaan itu menarik, siapakah yang besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu mereka suka yang duduk makan dibandingkan yang melayani. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Yohanes mencatatkan peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam penjelasan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menjelaskan panjang lebar dan Yohanes mencatatkan tindakan yang Yesus lakukan. Maka pembasuhan kaki hanya ada di kitab
Yohanes. Lukas mencatatkan tentang kalimat-kalimat Tuhan Yesus, tetapi Yohanes mencatatkan tentang tindakan yang Tuhan Yesus lakukan. Pembasuhan kaki adalah sebuah tindakan. Pembasuhan kaki adalah sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh para budak. Dalam konteks masa lalu, para tamu biasa datang dan tuan rumah menyediakan budak-budak atau hamba untuk membersihkan kaki mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan teks ini bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka, murid-murid, untuk menyiapkan tempat makan Paskah, murid-murid pergi ke sebuah rumah di mana rumah ini disediakan untuk mereka menikmati makan Paskah atau perjamuan terakhir. Dan ketika mereka masuk ke rumah itu, Alkitab tidak mencatatkan bahwa mereka saling membasuh kaki mereka. Alkitab juga tidak mencatatkan bahwa murid-murid membasuh kaki Yesus. Tidak. Padahal dalam konteks masa lalu, konteks pada Alkitab ditulis, para tamu biasa datang dan tuan rumah menyediakan budak atau hamba untuk membersihkan kaki mereka. Tapi mereka tidak saling membersihkan. Mereka tidak saling membasuh kaki mereka sebagaimana lazimnya. Nah, konteks pada masa lampau Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bukan seperti yang kita pikir. Hari ini datang ada meja makan, kemudian ada kursi, kita tinggal datang masuk. Enggak. Jadi konteks pada masa itu seperti orang Jepang duduk di tatami, ya, tatami, tetapi pada masa itu bukan tatami, seperti dipan, ya, seperti dipan. Mungkin kalau kita bilang balai-balai kali ya. Di Indonesia itu balai-balai, kemudian ada meja. Dan cara mereka duduk adalah mereka tidak duduk seperti yang kita pikirkan, duduk seperti ini, tidak. Tapi mereka duduk, tangan mereka ke meja, kemudian kaki mereka meringkuk begini ya. Saya lupa tunjukkan cari gambarnya. Jadi duduknya itu kakinya di meja dan seperti mau rebah ya, seperti mau rebah duduknya. Itu cara duduk mereka. Cara duduk mereka, maka bagian yang lain mencatatkan Yesus dibasuh kakinya oleh perempuan, bukan? Karena dekat sekali dengan wajahnya. Nah, kala itu mereka sedang duduk di situ. Mereka tidak saling membasuh, tetapi mereka bertengkar. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Padahal Tuhan Yesus sedang berbicara atau sedang membicarakan kepada murid-muridnya. Saatnya akan tiba, Anak Manusia akan disalibkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian yang pertama yang kita mau pelajari, yang kita mau renungkan di sini adalah apakah dasar daripada ia membasuh kaki para muridnya. Dasar daripada ia membasuh kaki para muridnya, mari kita perhatikan dalam ayat yang pertama. Ya, mari kita perhatikan dalam ayat yang pertama. Kita membaca di dalam ayat yang pertama, kemudian ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Yuk, mari kita perhatikan. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang telah mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yang pertama yang kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dasar dari ia membasuh kaki para murid-muridnya ada 3, yaitu kasih, kerendahan hati, dan kerelaan. Kalimat dari ayat yang pertama, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya dan seterusnya, kalimat ini diterjemahkan dari bahasa Yunaninya, dikatakan demikian. Karena ia mengasihi orang-orang yang dimilikinya di dunia, ia mengasihi mereka sampai kesudahannya dengan sepenuh-penuhnya. Dasar yang pertama yang Yesus lakukan adalah kasihnya terhadap murid-muridnya. Yesus tahu bahwa mereka atau murid-muridnya telah dipilihnya untuk pergi memberitakan kabar baik, untuk pergi memberitakan Injil. Namun hidup mereka akan penuh dengan perjuangan, hidup mereka akan penuh dengan tantangan. Mereka akan mati tidak baik, mereka mati kebanyakan disiksa, disalibkan dan seterusnya.
Hanya Yohanes yang dicatatkan mati dalam keadaan baik, tapi sebelumnya dia hampir direbus. Murid-muridnya disiapkan Tuhan, dan dasar inilah yang Yesus tahu bahwa mereka akan pergi untuk memberitakan Injil. Maka Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dasar inilah yang membawa Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya secara intens sampai mereka meresapi apa makna daripada melayani itu. Karena ia mengasihi orang-orang yang dimilikinya di dunia, ia mengasihi mereka sampai kesudahannya dengan sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tanpa dasar kasih ini, tanpa dasar kerendahan hati, tanpa dasar kerelaan, maka tidak mungkin seseorang mau melayani dengan sepenuh-penuhnya. Tidak mungkin. Mengapa? Karena yang ada dalam pikiran kita, apa yang aku perbuat, apakah menguntungkanku atau tidak? Kalau itu tidak menguntungkanku, maka aku tidak akan mau melakukannya. Atau kalaupun aku mau melakukannya, aku akan melakukannya bukan dengan ketulusan, tapi setengah hati dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tindakan Tuhan Yesus ini bukanlah sebuah omongan kosong belaka. Matthew Henry berkata demikian, seorang yang bijak tidak akan melakukan sesuatu hal yang janggal dan tidak lumrah, kecuali ada alasan dan pertimbangan yang baik di baliknya. Seorang yang bijaksana dia tidak akan melakukan hal bodoh, suatu hal yang tidak lumrah, suatu hal yang tidak pantas. Tetapi jikalau ada pertimbangan yang mendasar daripada itu, maka ia rela melakukannya. Dan pertimbangan Tuhan Yesus adalah kasihnya kepada para murid-muridnya dan kasihnya kepada saudara dan saya. Yesus melakukannya itu dengan kasih yang betul-betul sungguh-sungguh ada di dalam dirinya. Ia mengasihinya, maka ia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan para murid-muridnya. Alkitab mencatatkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Kamu menyebutnya siapa? Apa murid-murid katakan? Yuk. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kesungguhan kasih Tuhan Yesus kepada mereka yang dimilikinya membawa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan guru mereka. Dia bukan hanya sebatas Tuhan dan guru, tapi dia adalah Allah yang maha segala-galanya. Dialah Allah yang berdaulat. Dia rela merendahkan hatinya di hadapan murid-muridnya. Dia rela memberikan dengan kerelaan hati untuk menunjukkan kepada murid-muridnya apa makna daripada pelayanan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus mendidik murid-muridnya, ia mendidik dengan ketulusan, ia mendidik dengan sepenuh-penuhnya. Maka apa pelajarannya bagi kita dalam hal ini? Ketika Tuhan memakai kita, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melayani sesama kita, untuk melayani orang-orang di sekitar kita, atau untuk melayani sesama umat Tuhan, maka hal yang penting dalam hidup kita yang harus kita pertanyakan, apakah saya sudah melakukannya di dalam ketulusan, di dalam kesungguhan, dan di dalam kerelaan hati? Jika tidak, maka yang ada hanyalah sebuah kesungut-sungutan, capek, lelah, jauh, dan seterusnya. Nah, kalau melayani di Rugasaki, ya, karena ibu-ibu tadi kesaksian, ibu-ibu Rugasaki ini memberikan saya banyak pelajaran. Ya. Kalau melayani di sana hari Rabu malam, ya, berangkat pulang bisa jam 10, jam 11, sampai rumah sudah jam 12. Ya. Miki belum tidur, masih main, karena sudah tidur dia main deh. Akhirnya tidur udah jam 1, jam 2. Ya. Tapi semangat, mengapa? Karena ada jiwa-jiwa yang mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Karena ketika kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada keinginan daging kita, capek, lelah, malas. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita pergi ke gereja dengan hati yang bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada daging kita, tapi kepada Tuhan. Maka kita akan pergi ke gereja, sekalipun jauh, sekalipun capek, sekalipun lelah, hati kita ada kepada Tuhan yang memberikan segala-galanya. Dan kita yakin ketika kita datang, kita belajar tentang Dia, maka Dia memberkati kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika Dia melayani murid-muridnya, Ia tahu bahwa iman murid-muridnya akan tergoncang. Mari kita perhatikan dalam Matius 26 ayat 31 yuk.
Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama. Yuk, Matius 26 ayat 31 di Alkitabnya sendiri. 3, 4, iya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus bagi mereka yang dimilikinya. Ia rela menderita begitu hebatnya demi mereka yang diberikan kepadanya, agar tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Dalam kasihnya Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati serta kerelaan diri sebagai seorang guru dan Tuhan menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Karena ia tahu bahwa ketika semuanya itu terjadi, maka iman mereka akan tergoncang dan mereka akan lari dan mereka akan menghindari orang-orang yang ada di situ. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan. Yesus tahu akan apa yang terjadi dan ia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul? Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari depan. Tapi kita harus mempersiapkan hari depan itu dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan. Kita nggak tahu masa depan gereja GI3 Minami Ibaraki. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau gereja ini berjalan dengan Tuhan, maka gereja ini akan tetap bertahan. Karena Tuhanlah yang membangun. Dialah yang mempertahankannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita tahu bahwa mereka atau orang-orang yang kita layani tidak tahu masa depannya, maka ada kesempatan untuk melayani. Maka kita harus melayani dengan sepenuh hati, bukan keterpaksaan. Saudara kasih Tuhan, tindakan Tuhan Yesus, ia bukan hanya Allah, ia bukan hanya guru dan Tuhan, melainkan Allah yang maha segalanya dan berdaulat atas segala sesuatu. Mari kita membaca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Silakan, yang bahasa Indonesia silakan baca di Alkitabnya sendiri, yang bahasa Jepang silakan lihat di sini. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ada? Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 4, iya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih terhadap mereka yang ditunjukkan kepada Yudas, ya, menarik di sini. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus tidak memilih-milih murid-muridnya, tapi Yesus membasuh semua muridnya. Siapa di antaranya? Yudas, Petrus, Thomas, dan murid-murid yang nantinya akan menyangkal, akan menjual Yesus, akan melupakan Yesus, dan seterusnya, akan ragu kepada Yesus, dan seterusnya. Ia membasuh semua kaki murid-muridnya. Ia merendahkan hatinya, ia merendahkan dirinya, ia rela melakukan semuanya itu. Ia tidak melihat bahwa dia adalah orang yang akan mengkhianatinya. Ia tidak melihat bahwa ia adalah orang yang akan menjualnya. Ia tidak melihat bahwa ia adalah orang yang akan ragu-ragu terhadap kebangkitannya. Ia tidak melihat itu. Tapi yang Yesus lihat, kasih kepada mereka. Karena ia telah merendahkan dirinya. Ialah Allah. Ia tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan, tapi ia mengosongkan dirinya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk murid-muridnya pada masa lampau. Dan hari ini untuk saudara dan saya, kita boleh
dipercayakan atau dilayani Tuhan Yesus. Maksud tindakan pembasuhan dari kaki maksud tindakan membasuh kaki para muridnya. Yang pertama, sebuah persiapan akan misi yang diberikan. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu apa maksud daripada semuanya ini. Yang pertama, kita melihat bahwa sebuah persiapan akan misi yang diberikan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan demikian ayat 6 dan 7. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Ayat 20. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Kita membaca lagi dalam pasal 15 ayat yang ke-16. Pasal 15 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada bagian yang pertama, apa maksud daripada semuanya ini? Yaitu sebuah persiapan akan misi yang diberikan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu pergi menghasilkan buah, untuk kamu pergi memberitakan Injil. Dan ketika ia mengutus mereka pergi memberitakan Injil dengan penuh tantangan, dengan penuh pergumulan, dengan penuh bahaya. Tetapi Yesus mempersiapkan mereka untuk mereka pergi memberitakan kabar baik ini. Sebuah persiapan akan misi yang diberikan. Pada bagian ini Yohanes menekankan penulisan percakapan Tuhan Yesus dan Simon Petrus, di mana antara murid Yesus, Petrus adalah murid yang sangat vokal dan dekat dengan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan akan dimengertinya kelak sebagai sebuah persiapan akan misi yang akan dikerjakan para murid kelak, namun didahului misi yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata apa? Apa yang kulakukan ini tidak kamu mengerti sekarang, tapi kelak misi akan dikerjakan. Tapi saat itu Yesus mengerjakan misinya dahulu. Dan dalam ayat yang ke-20, di mana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Yesus berkata, di dalam teks ini ada 4 kali kata menerima. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 20, ada 4 kali kata menerima. Kata menerima dituliskan dalam bahasa Yunani yaitu lambano. Kata ini ada 258 kali dalam perjanjian baru. Dan ini ingin menegaskan bahwa betapa pentingnya berita Injil dan pemberita diterima. Betapa pentingnya pemberita Injil, berita Injil dan pemberita Injil diterima untuk dalam pelayanan pemberitaan Injil. Maka Yesus berkata apa? Siapa yang menerima, dikatakan apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia akan menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Kata menerima menjadi penting. Mengapa? Karena ketika ia mengutus kita, kita harus memberitakan Injil, yaitu Injil yang harus diterima. Yang kedua, kita harus membawa berita itu, yaitu diri kita sendiri di tengah-tengah orang yang diberitakan Injil. Yang kedua, simbol mendapatkan bagian di dalamnya. Ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Petrus memikirkan hal yang Yesus lakukan berdasarkan waktu saat ini. Petrus dia berpikir, "Guru, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Petrus berpikir tentang waktu dan kesempatan yang Yesus lakukan. Tapi Tuhan Yesus dia tidak berpikirkan tentang itu. Dia berpikirkan jauh ke depan, yaitu apa? Tentang mendapatkan bagian di dalamnya.
Hal ini adalah simbol bagaimana ketika Yesus menyatakan suatu hal untuk masa depan atau masa yang akan datang, bahwa barang siapa tidak bersih, ia tidak layak di hadapan Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus menyatakan, jika ia tidak membersihkan dosa mereka, maka mereka tidak akan layak mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Misi Allah adalah membersihkan umatnya dari dosa, sehingga mereka layak di hadapan Allah dan mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama dengan umat percaya. Ia mengadakan pembasuhan sebagai simbol pembersihan diri dari dosa-dosa, pembersihan melalui firman-Nya dan penebusan melalui darah-Nya. Hal ini saling berkaitan dan tidak boleh ditekankan hanya satu atau bagian yang lain. Tuhan Yesus menyatakan suatu hal untuk masa depan. Jika ia tidak membersihkan dosa mereka, maka mereka tidak akan layak mendapatkan bagian dalam Tuhan. Seorang bisa pintar memahami firman Allah, namun jika ia tidak mempercayai akan penebusan Kristus, ia tidak akan menerima hidup kekal. Sebaliknya, tidak mungkin seorang dapat menerimanya sebagai juru selamat tanpa mengenal Allah melalui firman-Nya. Keduanya adalah sama pentingnya. Simbol daripada bagian yang kedua ini adalah simbol pembersihan dosa, penyelamatan Tuhan Yesus. Maka seorang bisa pintar dalam teologi, karena sekolah teologi bisa S1, S2, S3. Dia bisa pintar, tapi jika ia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkannya, maka ia tidak akan hidup di dalam Dia. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keyakinan kita hanya satu. Melalui firman Tuhan kita belajar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada yang lain. Ketika kita belajar firman Tuhan, membaca buku-buku teologi, tidak apa-apa, silakan. Bahkan kalau saudara teologinya bagus, mau pinjam buku-buku yang liberal, saya kasih. Tapi persoalannya, kalau kita pintar dalam hal itu, tapi kita tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus mengatakan apa? Kamu tidak akan mendapat bagian di dalamku. Mendapatkan bagian di dalam Dia hanya ada satu jalan, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keduanya adalah sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting. Oh, saya harus belajar teologi. Oh, saya harus yakin Yesus adalah Tuhan tapi gak pernah baca Alkitab. Tidak ada yang lebih penting. Keduanya sama pentingnya. Orang yang bertobat, dia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Dan orang yang suka membaca firman Tuhan, dia yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka rasa hausnya itu menghantarkannya kepada pembelajaran demi pembelajaran untuk dia lebih mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keduanya adalah sama pentingnya. Yang ketiga, melalui pembasuhan kaki ini kita belajar sebagai sebuah peringatan kepada sang pengkhianat. Alkitab mengatakan dalam ayat yang kedua 9-11 dikatakan bagian yang terakhir, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Bagian ini mau menjelaskan kepada kita. Yesus ketika dia membasuh murid-muridnya, ia berkata kepada Petrus, tidak semua kamu bersih. Sebab di antara kamu yang aku basuh kakinya, ada di antaramu yang akan menjual aku. Ada di antaramu yang akan mengkhianati aku. Ada di antaramu yang akan ragu-ragu terhadap aku. Bagian ini sebagai suatu gambaran dalam hidup kita, bahwa ketika kita ada di tempat ini, ketika kita ada di gereja ini, apakah betul-betul hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, sehingga kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa aku tidak akan menjual Yesus, aku tidak akan mengkhianati Yesus, aku tidak akan meragu-ragukan Dia. Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Bagian ini sangat tegas. Bagian ini sangat jelas mengatakan kepada kita, tidak ada gunanya kita duduk di tempat ini setiap minggu, tidak ada gunanya setiap hari kita hadir dalam PA, tidak ada, jikalau hati kita tidak sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa ada di gereja, tapi pikiran kita bisa saja tidak di gereja ini. Kita bisa ada di dalam ibadah-ibadah kita, tapi hati kita bisa saja tidak ada di dalam ibadah itu. Maka Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Bagian yang lain dia berkata apa? Yang terakhir akan menjadi kemudian, tetapi yang kemudian bisa menjadi yang terakhir. Gereja adalah tempat di mana kita belajar,
Gereja adalah tempat di mana kita dikuduskan dalam proses demi proses. Gereja adalah tempat di mana kita belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja bukan tempat di mana kita menunjukkan diri kita. Gereja bukan tempat di mana kita mengatakan saya paling hebat. No. Gereja bukan tempat kita mengatakan saya paling bisa. Tidak. Sebab di mata Tuhan semua kita sama. Yaitu apa? Murid-muridnya. Sehingga dia berkata, tidak semua kamu bersih. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lupa akan dia, kita bisa meninggalkan dia. Bahkan yang terburuk kita bisa menjual Yesus, kita bisa menukar dia dengan jabatan, kita bisa menukar dia dengan pasangan hidup, kita bisa tinggalkan dia. Maka Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, berhati-hatilah. Ketika kita mengikuti Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, apakah itu masuk ke dalam hati kita? Apakah kita betul-betul mempelajarinya dan mengubah cara berpikir kita sebagaimana yang dikatakan Roma 12 ayat yang pertama, berubah dari akal budi kita sehingga hidup mengubahkan diri kita. Sebuah peringatan kepada sang pengkhianat, tidak semua kamu bersih. Dan bagian firman Tuhan ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa ceklah diri kita masing-masing. Saya tidak bisa cek saudara apakah saudara bersih atau tidak, tidak bisa. Yang bisa mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri. Maka bertanyalah kepada kita, diri kita sendiri, apakah kita bersih di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita kotor di hadapannya. Jika kita kotor, maka yakinilah bahwa Ia membasuh kita, mengampuni setiap dosa kita. Bagaimana sikap kita? Berikanlah diri kita untuk Ia membasuh diri kita. Bagian yang terakhir adalah sebagai pembelajaran bahwa melayani harus berdasarkan kasih, kerendahan hati, dan kerelaannya. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bagian yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, sebagai pengajaran bahwa melayani harus memiliki dasar. Apa dasarnya? Kasih, kerendahan hati, dan kerelaan. Ketika kita mengatakan Tuhan, aku mau melayanimu, entah itu di bidang teologi, yaitu menjadi seorang pendeta, dosen, dan seterusnya, atau di bidang kemajelisan gereja sebagai ketua, bendahara, sekretaris, dan seterusnya, atau di bidang guru, atau di bidang apapun, dan kita berkata Tuhan, aku mau melayanimu dalam bidangku, maka bagian ini tidak mungkin tidak. Kita harus memiliki kasih, kerendahan hati, dan kerelaan. Di dalam keluarga, bagaimana kita saling melayani sesama keluarga, suami melayani istri, istri melayani suami, melayani anak-anak, harus ada ini, kasih, kerendahan hati, dan kerelaan. Tanpa ini kita tidak akan pernah mungkin berkata, aku sedang melayani. Justru kita sedang berpikir, aku harus dilayani. Maka Yesus berkata apa? Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Murid-murid berdebat, siapa terbesar di antara mereka? Yesus berkata, yang terbesar di antaramu adalah mereka yang mau melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan satu pengajaran bahwa kalau kamu mau melayani, maka kamu tidak boleh menganggap dirimu paling hebat. Kalau kamu mau melayani, maka kamu tidak boleh menganggap dirimu paling benar. Tetapi kamu harus memiliki kerendahan hati, kerelaan, dan juga kasih yang sempurna. Sebuah teladan yang diberikan Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan bagi mereka yang percaya adalah sebuah teladan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Kasih, kerendahan hati, dan kerelaan menjadi bagian penting dalam melayani Tuhan dan berjalan dalam misinya. Kita boleh hebat, kita boleh banyak harta kita boleh memiliki segala sesuatunya. Dan kalau kita mencoba melayani Tuhan, maka ingat,
harta kita, title kita, semua yang kita miliki tidak bisa menjadi tolak ukur dalam melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan, tolak ukurnya hanya 3, kasih, kerendahan hati, dan kerelaan. Mengapa? Kalau kita melihat kepada harta kita, ketika orang lain tidak melihat kita, maka kita bisa marah. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka ketika orang lain marah kepada kita, kita bisa marah kembali kepada mereka. Kalau kita tidak memiliki kerelaan, maka ketika orang lain merepotkan kita, kita akan berkata, dasar tukang repotin. Tapi kalau kita memiliki kerelaan hati, kita tidak akan pernah keluar dari mulut kita berkata, orang ini merepotkan saya. Justru yang kita lakukan adalah memberikan diri, rela, berkorban demi sesama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Ketika kita melayani Tuhan, mari kita melayani di dalam kesungguhan. Dan bagian yang terakhir kesimpulan, ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Terjemahan dari bahasa Yunaninya adalah, jika hal-hal ini kamu mengerti, yang diberkati adalah kamu, jikalau kamu melakukannya. Jika hal-hal ini kamu mengerti, yang diberkati adalah kamu, jikalau kamu melakukannya. Jikalau kamu melakukannya. Hal yang terpenting adalah betapa pentingnya bagaimana kita melakukan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui firman-Nya. Teladan kasih, kerendahan hati, dan kerelaan adalah bagian yang harus nyata ada dalam kehidupan melayani Kristus serta setia dalam misinya. Melayani Yesus bukan hanya di gereja, oke? Melayani Yesus bukan hanya di gereja, tapi di keluarga kita. Melayani Yesus bukan hanya di gereja, tapi di kehidupan pekerjaan kita. Melayani Yesus bukan hanya di gereja, tapi di sepanjang hari-hari kita. Apakah kita melayani Tuhan Yesus? Jangan hari Minggu kita rohani, tapi hari Senin sampai Sabtu kita rohantu. Tapi setiap hari hidup kita haruslah rohani. Sebab kerohanian kita harus dilihat oleh setiap orang. Maka mereka akan berkata, benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol bahwa ia membasuh setiap dosa dan kesalahan kita. Ia membasuh kaki murid-muridnya sebagai suatu peringatan bahwa tidak semua kita bersih. Ia membasuh kaki murid-muridnya sebagai sebuah ajaran, teladan yang harus kita lihat, yang harus kita ingat bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan senantiasa. Kerendahan hati, kerelaan, dan juga kasih hendaklah menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa.